Ada Difki Halif di 17-an di Roof Rovers. Yeay. Ini adalah episode terakhir 17-an di Roof. Kita menutup episode kelima ini dengan kehadiran Difki Halif. Udah 5 episode. Udah 5 episode. Udah 5 episode. Difki, gimana 17-an lo kemarin? Di rumah aja. Di rumah aja. Tapi bener gak? Semakin kita dewasa, perayaan-perayaan itu semakin kurang seru lagi pada akhirnya. Gak usah 17-an, lebaran lah. Lebaran kan kalau waktu kita masih kecil seru. 17-an waktu kita masih kecil banyak lomba seru gitu. Kalau lu merasakan itu gak sih? Ya mungkin waktu kecil kita masih anggap semuanya serba permainan kan. Kalau sekarang kita lebih ke esensi ini acaranya. Tapi 17-an cerita ke Roofers dong. Apa sih pengalaman 17-an lo yang gak terlupakan? Lu kecil di mana sih? Di Jakarta. Di Jakarta ya? Pengalaman 17 Agustusan gue tuh jarang ikut lomba, jarang mau ikut lomba-lomba dari kecil. Cuman dari kecil tuh gue emang kebetulan gue punya 2 om gue ini dulu tentara. Dari kecil gue suka banget sama tentara. Jadi mereka beliin gue baju-baju perang, baju-baju tentara yang ada pangkat-pangkatnya jenderal gitu. Jadi mungkin pengalaman yang paling gak gue lupain ketika gue masih TK kayaknya tuh. Karnaval 17-an. Setiap ada upacara di TV tuh. Iya, upacara pengibaran bendera gitu-gitu. Di CTI. Habis itu pakai baju itu gue hormat depan ke TV, ke depan TV. Nanti kita lihat Roofers apakah Difki memberi hormat atau diberi hormat ya di pertanyaan merdeka ya. Tapi buat lo sendiri sebagai musisi di Indonesia, musisi di tanah air, punya ini gak sih, punya impian gak sih buat musisi-musisi semakin Indonesia maju, gimana porsi perhatiannya untuk musisi juga? Gini ya, mungkin gue turut berbangga menjadi salah satu musisi Indonesia. Karena mungkin Indonesia kalau di olahraga misalnya masih dengan kayak sepak bolanya dengan segala perjuangannya gitu. Gue sangat bangga Indonesia musiknya di luar sana. Betul. Sangat harum. Apalagi sekarang semenjak digital world ada, semua nyari musisi Indonesia yang bisa itu ada semua kan. Semua genre ada kan. Lu pengen bisa menikmati, gak perlu lagi cari musisi luar negeri untuk menikmati satu jenis genre. Indonesia juga ada soalnya. Dan itu kan dari orang yang berkarya, lu yang ngasih nih. Tapi in return apa sih yang pengen lu dapat ketika lu setelah memberikan karya? Kayak gue nggak tahu nih, karena kan gue nggak berkecimpung di industri musik secara langsung ya. Tapi pembajakan gitu masih nggak sih? Kalau dari yang lu lihat atau yang dari karya-karya lu? Masih ada staffaben.com itu sih. Masih ya. Cuma tapi kalau kita balikin ke katanya sih gini, ini cuma guyonan doang. Kalau lagu lu dibaca berarti lagu lu laku. Iya sih bener sih. Juga. Cuma tapi ya merugikan juga. Tapi mudah-mudahan ukurannya sekarang bukan itu. Kalau yang nonton video klip lo di YouTube banyak berarti lagu lo sukses, atau kalau lagu lo dipakai di TikTok lagu lo itu sukses gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi nggak ada lagi pembajakan gitu kan. Karena ya menyakitkan banget Roofers, karya lo yang udah dibuat sepenuh hati harus bangun jam 3-4 pagi buat dapat inspirasi, tahu-tahu. Ya mungkin sekarang pembajakannya kalau kita lihat di digital mungkin re-upload gitu ya. Kayak lagu kita di-upload dengan di akun yang berbeda gitu. Benar-benar. Ya itu banyak banget lo mendapatkan itu tuh. Nah, ini mungkin akan relate sama pertanyaan gue. Indonesia berulang tahun yang ke-77, kita punya gerakan yang namanya Bersihin Indonesia. Buat Difki sebagai seorang musisi, ketika mendengar kalimat Bersihin Indonesia, apa yang ada di kepala lo? Berat banget. Gampang-gampang susah. Bersihin Indonesia lebih memaksimalkan potensi anak bangsa mungkin. Karena menurut gue kita ngelihat negara-negara tetangga dengan segala macam sumber daya alamnya, apa sih yang Indonesia nggak punya? Betul. Gitu loh. Betul. Kalau negara-negara Timur Tengah punya minyak, kita punya minyak. Terus mungkin negara-negara di Afrika kaya dengan satwanya, kita punya satwa endemik yang macam-macam gitu. Dengan lautnya, baharinya, kita udah paling luas, negara kepulauan paling luas gitu. Jadi maksudnya membersihkan dari segala macam
informasi yang membodohi anak bangsa. Betul, gitu. Jadi, biar potensinya keluar semua. Gitu. Oke ya, gue setuju banget karena selama ini ya tadi kita taunya kita itu kurang bisa sesuatu padahal kita punya modalnya. Nah, gitu. Iya.